mulai dari Diponegoro 1824 melakukan perlawanan terhadap Belanda. 1924 Pak Cokro melakukannya. Apakah angka 24 penting? Ya, angka 24 penting ketika Perang Badar tahun 624 terjadi. Perang pertama yang dimenangkan oleh umat Islam. Mengapa 624 penting? Ya, karena sebelumnya telah terjadi yang namanya hijrah tahun 622. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hormati Pak Yang Kamarudin, Ketua DPR RI, Bapak Gubernur dan Wali Kota yang mewakili dari instansi terkait, dan yang kami hormati pula Bapak Muhammad Mufti, Presiden Dewan Pusat Sarekat Islam Indonesia, yang saya cintai Mas Alif, Presiden Sarekat Islam Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, kader dan anggota Sarekat Islam Indonesia di seluruh tanah air. Kalau kita mendengarkan tadi mengenai self-gesture yang diucapkan oleh yang utama, Haji Umar Said Djoko Aminoto, beliau sebenarnya sedang menancapkan satu hal yang paling penting dalam istilah keilmuan disebut institutional drift, atau sebuah momentum sejarah yang itu nanti akan berdampak luas pada 2-3 periode yang akan datang. Bayangkan waktu itu tidak ada sama sekali satupun tokoh nasional yang berani mengatakan kemerdekaan di depan publik. Satu-satunya tokoh yang pada tanggal 18 Juni 1916 mengatakan di alun-alun kota Bandung tanggal 18 Juni itu dengan perkataan self-gesture atau pemerintahan sendiri. Jadi sebenarnya kota Bandung ini adalah kota bersejarah, tempat di mana proklamasi kemerdekaan pertama kali diucapkan. Dan kemudian 39 tahun kemudian Soekarno, anak ideologis dari Pak Cokro yang dididik sejak tahun 1916 juga, setelah beliau pulang dari Bandung, mengucapkan kemerdekaannya di Jakarta tahun 45. Nah, kalau kita pikirkan mengapa seperti itu? Jadi Barat waktu itu sama seperti sekarang, Indonesia waktu itu sama seperti sekarang, tidak ada yang berbeda. Hanya beberapa gelintir orang saja yang punya kesadaran sejarah bahwa negeri ini sedang menuju ke luluh lantakan. Dan saya memprediksi 2024 adalah situasi paling penting yang akan menghasilkan dua hal apabila kita tidak cermat: kehancuran negeri atau kebangkitan negeri ini. Mengapa begitu? Ada situasi yang paling penting. Kalau kita lihat yang saya sebutkan institutional drift tadi,
mulai dari Diponegoro 1824 melakukan perlawanan terhadap Belanda. 1924 Pak Cokro melakukannya. Apakah angka 24 penting? Ya, angka 24 penting ketika Perang Badar tahun 624 terjadi. Perang pertama yang dimenangkan oleh umat Islam. Mengapa 624 penting? Ya, karena sebelumnya telah terjadi yang namanya hijrah tahun 622. Kalau kita mundur lagi 619, 620 ada Isra Mi'raj. Jadi ada situasi penting. Situasi penting apa itu? Situasi penting yang disebut dengan hadis Nabi, 100 tahun hadis Nabi, bahwa setiap 100 tahun akan terjadi perubahan sejarah, dan siapa yang melakukan perubahan sejarah itu yang disebut dengan pembaharu. Nah, sekarang situasi Indonesia sedang muncul beberapa hal yang sangat mungkin akan mengakibatkan kita menuju kehancuran. Kalau kita lihat dari mulai 1945 sejak kemerdekaan, umat Islam memiliki peran yang utama. Hal itu disematkan lewat proklamasi. Proklamasi tidak mungkin tidak, kalau tidak ada umat Islam tidak mungkin ada proklamasi. 1955 pemilu pertama, 45% umat Islam memberikan suaranya kepada partai politik Islam. Anda tahu, tahun 71 setelah Orde Baru sampai tahun 97 sebelum reformasi, suara umat Islam tinggal 25%. Reformasi, suara umat Islam meningkat hampir mencapai 31%. Masalahnya adalah ada peningkatan yang lain. Apa itu peningkatan yang lain? Peningkatan liberalisasi cara berpikir umat Islam. Siapapun bisa dipilih oleh umat Islam sekarang, bahkan kafir pun bisa dipilih menjadi pemimpin negeri kalau kafir itu memberikan kesejahteraan. Ini ada semacam pergeseran cara berpikir umat Islam. Lewat apa? Salah satunya yang paling penting adalah lewat pendidikan. Mengapa pendidikan menjadi penting? Ya, pendidikan adalah corong utama liberalisasi berpikir masyarakat Muslim. Saya kira Syarikat Islam Indonesia punya posisi penting di sini, melakukan transformasi pemikiran-pemikiran syarikat Islam menjadi lebih baru. Maka itu yang disebut dengan hijrah untuk negeri. Maka hijrah untuk negeri itu yang kita harus lakukan adalah ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, hijrah dari demokrasi liberal menjadi syuro. Saya kira demokrasi liberal telah meluluhlantakkan juga suara umat Islam. Kita tidak bisa lagi menentukan pemimpin yang amanah atas nama umat Islam. Siapapun boleh menjadi pemimpinnya. Tukang becak pun asal dia punya suara, dia bisa jadi presiden. Siapapun bisa jadi menteri, siapapun bisa terpilih menjadi anggota DPR, asal dia punya uang. Dan itu yang terjadi sekarang. Semua diformulasikan dalam mekanisme transaksional. Tidak ada lagi itu politik yang berbasis pada kesantunan. Yang kedua, yang paling penting adalah hijrah ekonomi. Selama ini kita selalu mendengarkan ekonomi kita adalah ekonomi untuk pertumbuhan, tetapi sampai sekarang tidak pernah terdengar itu yang namanya umat Islam menjadi mayoritas pemimpin ekonomi di negeri ini. Maka harusnya kita sudah harus mulai menggerakkan ekonomi bukan menjadi ekonomi liberal, tapi menggerakkan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
Seperti apa itu ekonomi yang berbasis kerakyatan? Saya kira pemimpin negeri ini harusnya tidak bisa tidak menggerakkan koperasi. Tetapi koperasi yang seperti apa? Saya berpikir kalau ada pemimpin yang cerdas, harusnya begitu dia jadi pemimpin, dia membangun 1000 koperasi multinasional, 1000 koperasi yang bertaraf internasional yang dibangun oleh negara. Bukan rakyat yang diminta untuk berkorban untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Negaralah yang harusnya menggerakkan ekonomi rakyat. Yang ketiga adalah yang terpenting, hijrah kebudayaan. Kalau umat Islam ingin menjadi Islam yang sebenar-benarnya Islam, semurni-murni tauhid, maka pendidikan adalah kata kunci. Pendidikan kita, seluruh kurikulum kita adalah kurikulum liberal. Maka menjadi wajar kalau sistem hukum kita menjadi liberal, sistem ekonomi kita menjadi liberal, sistem politik kita menjadi liberal. Karena apa? Kurikulum kita mengajarkan itu. Siapapun boleh menjadi apapun, dibebaskan. Padahal pendidikan yang paling penting menurut Pak Cokro dalam Muslim National Underwich, pendidikan Muslim untuk anak muda di Indonesia, pendidikan yang paling benar adalah pendidikan yang mendekatkan keislaman dan ilmu-ilmu dunia. Kata kuncinya, tauhid adalah pusat dari segala sesuatu pendidikan. Apakah kurikulum kita sudah mengatakan itu? Tidak. Kurikulum kita, itu yang disebut oleh Barat sekarang, Deus absconditus. Apapun diajarkan, asal Tuhan ditaruh di ujung yang paling atas, dipinggirkan. Tidak ada lagi Tuhan dalam seluruh mata pelajaran kita, kecuali pelajaran agama. Maka kita harus melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kita. Saya kira Majelis Pendidikan Syarikat Islam sudah melakukan itu, dan itu harus dicatat dalam sejarah bahwa Syarikat Islam Indonesia adalah salah satu yang menggerakkan kurikulum itu, sesuai dengan kurikulum berbasis Muslim National Underwich yang digagas oleh Pak Cokro. Bahkan dalam sistem pendidikan Pak Cokro itu disebutkan, jangan pernah mengajarkan petani untuk menjadi pegawai. Biarkan petani diajarkan menjadi petani, nelayan diajarkan menjadi nelayan, pedagang diajarkan menjadi pedagang. Tetapi pendidikan kita itu kritik tahun 1927, sudah lama. Pak Cokro mengkritik itu bahwa yang namanya pendidikan kita selalu membentuk petani menjadi pedagang, membentuk nelayan menjadi pedagang, membentuk masyarakatnya bukan menjadi masyarakat yang sebenarnya. Maka sebenarnya kalau kita membuka fakultas pertanian, maka seluruh sarjana pertanian wajib hukumnya kembali ke desa-desa untuk membangun pertanian. Kalau ada fakultas perikanan, maka yang harus dikirim balik pulang mereka adalah sarjana-sarjana perikanan. Tidak seperti yang sekarang terjadi. Sarjana pertanian menjadi bankir-bankir. Sarjana pertanian menjadi politisi. Terus siapa yang ngurusi pertanian? Itu pertanyaan Pak Cokro sejak 1927. Maka desain kurikulumnya adalah desain yang benar-benar menurunkan apa adanya masyarakat, tetapi dengan ruh ketauhidan itu sendiri. Jadi ada 3 hal yang paling penting. Hijrah untuk demokrasi liberal menjadi hijrah syura, hijrah ekonomi liberal menjadi ekonomi kerakyatan, dan yang ketiga, hijrah kebudayaan menuju pendidikan yang bermarwah. Saya sebut bermarwah masjid. Mengapa harus bermarwah masjid? Karena kebudayaan kita adalah kebudayaan yang bersifat transaksional. Segala sesuatu diukur dengan siapa menguntungkan kalau dia yang membawa uang. Jadi politik kita adalah politik uang. Ekonomi kita adalah ekonomi untuk uang. Hukum kita adalah hukum untuk uang.
Apa yang tidak pernah diukur dengan uang? Padahal seburuk-buruk tempat adalah pasar. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Maka hijrah kita adalah hijrah yang bermarwah masjid. Semoga kita bisa membawa negeri ini, memberikan warna, Syarikat Islam Indonesia memberikan warna ruh kemasjidan itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Haji Umar Said Soframinoto, ketauhidan, keilmuan, dan sepandai-pandai siasah. Nah, sepandai-pandai siasah itulah yang harusnya bukan sepandai-pandai siasah untuk berjual beli, tapi sepandai-pandai siasah untuk kebangkitan umat di negeri ini. Semoga apa yang kita bisa lakukan ke depan sama seperti apa yang sudah dilakukan Pak Cokro 1924, apa yang bisa dilakukan oleh Pangeran Diponegoro 1824, apa yang bisa dilakukan oleh Sultan Agung 1624, apa yang bisa dilakukan oleh Rasulullah 624. Karena kata kunci terakhir adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa yang punya kecerdasan hati, kecerdasan ilmu, kecerdasan akal yang menyatu, maka dialah yang akan membawa negeri ini menjadi negeri yang rahmat lil alamin. Semoga kita adalah para ulil albab, para penggerak negeri, para mujahid-mujahid baru yang selalu sabar, tetapi tidak pernah mau dibeli oleh apapun, kecuali dibeli oleh ketauhidan itu sendiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.